Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah menekan tombol subscribe-nya, memberikan komentarnya, dan membagikannya, sehingga semakin membuat saya bersemangat. Kali ini, khusus untuk rubrik Sudut Meja, betul-betul Sudut Meja ya, saya menghadirkan suatu narasumber orang hebat di samping kiri saya ini. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Sebagaimana diketahui bahwa rubrik ini mengisahkan tentang hobi, kebiasaan, atau hal yang sering dilakukan, ataupun mungkin ada pencapaian-pencapaian tertentu yang didapat oleh narasumber. Kita berada sekarang ini di salah satu daerah di Kampung Nias, Kecamatan Padang Selatan, yang kiranya itu juga merupakan daerahnya narasumber saya ini. Kita langsung aja mulai berkenalan. Mungkin silakan memperkenalkan dirinya. Ya. Nama lengkap saya Christian Rudi Kurniawan Setiono, panggilan Rudi, panggilan sehari-harinya. Umur 44 tahun, tinggal Jalan Arif Rahman Hakim nomor 14 Padang, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan. Wah, lengkap sekali. Tetapi kita ingin tahu juga di sini ditulis nama orang rumah ini Serlita Handini ya. Ya, Serlita Handini. Dan Pak Rudi ini dikaruniai dua orang anak dan aktivitas sebagai wira swasta. Ingin tahu nih wira swasta bidang apa nih? Saya di usaha kuliner restoran, bakso Lepang Tembak Senayan. Wow. Ini boleh sekali waktu kita main menikmati bagaimana enak baksonya. Oke, di sini tentang riwayat pendidikan disebutkan bahwa pernah bersekolah di SD Fransiskus tahun 85 sampai 91, SMP Maria 91-94, kemudian SMA Don Bosco 94-97, dan melanglang buana sampai ke Perth, Australia Barat ini, di Murdoch University ya, sampai tahun 2001 ya. Lalu aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan di sini bergabung di Himpunan Cinta Teman atau HTT Padang. Tahun berapa ya Pak? Masuk ATT 2006 ya. 2006. Lalu jadi anggota sekarang ini, ya. Terus di tahun 2014 saya diminta untuk jadi pengurus. Sebagai apa ya? Kebetulan pada saat itu tokonya Frianto Gani, Bapak Frianto Gani. Saya ditunjuk sebagai seksi umum dan inventaris. Oke. Sekarang? Sampai sekarang. Sekarang saya menjabat sebagai seksi olahraga dan kesenian. Olahraganya mungkin barang saya atau apalah gitu ya. Oke, mungkin. Ya. Juga ada aktivitas lainnya dari narasumber saya ini, yaitu di partai politik. Bisa cerita dong? Seperti kapan bergabungnya, lalu sampai akhirnya sekarang ini menjadi legislator. Nah, silakan. Legislator di Sawahan. Setelah balik dari kuliah dulu, kita ya ngumpul-ngumpul lah. Kebetulan yang sekarang menjadi Jiko saya, ya juga sebagai koko saya, juga sebagai mentor saya, Bapak Albert Elnra Lukman. Jadi saya sering duduk-duduk lah di rumah beliau. Karena beliau pun sama kita ketahui kan dari bapaknya, Bapak almarhum Yones Lukman adalah politikus dari PDI Perjuangan yang sangat kita rata-rata orang Padang kenal lah. Pasti kenal dengan almarhum. Jadi dari situ duduk-duduk di situ ya saya lihat aktivitas sehari-hari Pak Albert ya kan. Berkumpul dengan pengurus-pengurus PDI lainnya, jadi saya mulai tertarik lah. Mulai bertanya ini ada apa ini gitu ya. Lalu akhirnya diajak bergabung? Ya, saya masuk jadi anggota di tahun 2001. Pada 2001 itu saya ditunjuk juga jadi pengurus sebagai bendahara ranting Belakang Pondok sampai 2005. Dan dari 2005 sampai 2010 saya ditunjuk jadi ketua PAC, pimpinan anak cabang Kecamatan Padang Selatan. Padang Selatan ya. 2010 sampai 2015 saya diberikan kepercayaan lagi naik jadi wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang. Kota Padang tadi kecamatan ya. Bidang informasi dan komunikasi. Terus dari 2015 sampai 2019 dia harusnya 5 tahun. Tapi kebetulan
pada saat itu Ketum mengatakan ada penyesuaian dengan jabatan eksekutif dengan pemilu. Oh iya. Jadi masa jabatan pada saat itu dipangkas. Jadi aturannya sampai 2020. Akhirnya 2015 sampai 2019 saja saya ditunjuk jadi wakil ketua DPC bidang pemenangan pemilu. Dan dari 2020 sampai sekarang sampai 2019 sampai 2024 saya jadi kembali lagi jadi ketua PAC Kecamatan Padang Selatan. Padang Selatan ya. Dan kemudian juga menjadi caleg pada waktu itu? Pertama kali mencaleg saya itu di 2009. 2009 ya. Kebetulan 2009 itu pertama kalinya pemilu yang mengadakan proporsional terbuka. Di mana proporsional terbuka itu keputusan MK pada saat itu mengatakan bahwa jumlah suara terbanyak yang akan duduk gitu. Tidak berdasarkan nomor urut. Kebetulan pada saat itu juga Pak Albert yang mana ya sudah menjadi koko saya dan guru mentor saya ikut juga pada saat itu di 2009 di dapil yang sama. Waduh. Jadi pertama saya belajar lah dulu. 2009 itu bukan untuk menang, tidak saya belajar dan untuk membantu suara Pak Albert ya. Dan mengantar Pak Albert duduk kembali di 2009 hingga 2014. Dan beliau pada waktu itu tuh sebagai legislator Kota Padang ya? Ya. Oke. Nah sementara yang Pak Rudi pada waktu itu bagaimana? Ya karena kebetulan yang duduk cuma satu kursi, ya kebetulan PDI ini ya untuk di Kota Padang sangat susah lah, tidak sama dengan di tempat lain lah ya. Daerah seperti Jawa Tengah, Bali, jadi bisa dikatakan untuk Kota Padang dan Sumatera Barat ini, Provinsi Sumatera Barat ini PDI ini partai kecil lah gitu. Tetapi akhirnya ada. Untuk duduk satu kursi itu bisa, tapi untuk duduk lebih dari satu kursi itu bisa perlu perjuangan, betul-betul berjuang ya. Bisa dikatakan mimpi di siang bolong, tidak mungkin lah gitu. Jadi cukup mengantarkan Pak Albert pada saat itu duduk di satu kursi dan kebetulan juga pada tahun 2009 itu saat-saatnya PDI di Kota Padang sangat-sangat gersang. Hanya satu kursi dari seluruh dapil Kota Padang yang duduk adalah Pak Albert Hendra Lukman saja. Padang Selatan. Hanya Padang dari Selatan. Dapil Padang Selatan dan Timur. Di dapil lainnya kosong. Belum ada ya. Berbeda dengan setelah itu tahun 2014 saya kebetulan saya tidak mencaleg. Tapi pada periode 2014 itu pertama kali periodenya Pak Jokowi duduk sebagai presiden. Di Kota Padang PDI ada tiga orang yang duduk dan bertahan di 2019 sampai 2024 ini 3 orang juga. Oke. Di Kota Padang. Nah, yang menarik adalah kan pada waktu ini kisah Pak Rudi tadi kan pada waktu itu melihat guru mentor koko juga ya Pak Albert Hendra Lukman ini di rumah beliau. Ini ada keramaian atau orang berbicara tentang partai-partai. Nah, mengapa tertarik ya mau bergabung ini? Tentu ada sesuatu gitu ya. Apa itu? Kebetulan saya juga di satu sisi suka bergaul, berkumpul bersama teman. Saya lihat di partai politik ini ada kekompakan, ya ada sesuatu hal yang ingin kita raih bersama-sama dengan cara bergotong royong. Di situ mulai tertarik saya. Karena di politik ini untuk memenangkan sesuatu itu tidak bisa dikerjakan sendiri saja, harus bergotong royong. Dari melihat hal itulah ada berkumpul bersama-sama, bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemirsa, jadi mumpung pada saat sekarang ini saya dengan Pak Rudi ini berada di salah satu warung nih yang ada di Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Belakang Pondok ini ya. Kita berbincang-bincang dengan suatu suasana yang berbeda dari biasanya kita di tempat yang terbuka dengan latar belakang yang ada ini. Sekarang ini adalah situasi di mana kita tahun politik ini. Nah, ini pada kali ini Pak Rudi ini ikut berpartisipasi dengan mencari juga ini. Apa yang mendorong? Ya, kebetulan setelah saya cuti untuk ikut menjadi caleg di 2019 saya ikut kembali. Dan pada saat tahun 2019 itu saya kebetulan kalah
Perolehan suara saya Masih ingat mendapat angkanya? 1258. Dan di atas saya itu adalah almarhum Lawira dengan selisih suara pas 30 suara, berarti 1288. 88. Dan yang pertama itu almarhum Mela Sawaru dengan posisi suara yang pasti di 56 di atas saya. Jadi perolehan suara kami tipis-tipis. Jadi kebetulan pada saat itu kalah, ya saya melanjutkan kembali usaha saya, ya bakso lepan tembak Senayan, saya fokus ke usaha saya kembali. Dan tapi Tuhan berkata lain, ya kan? Nah, ini dengan pemirsa ini yang menarik nih. Terus loh. ya kan dari kalah itu saya sudah pasrah, ikhlas, dan saya memang tahu untuk mencari kursi itu tidak bisa diperoleh dengan hanya suara sendiri atau tunggal saja, harus bersama-sama, terdiri dari 7 orang di satu dapil. Ya kita tahu siapa yang terbanyak, itulah yang kita berikan kesempatan untuk duduk. Dan kebetulan pada waktu itu untuk periode 2019-2024 Dapil Padang Selatan Padang Timur itu Pak Melia Sawaru yang duduk. Akhirnya beliau yang duduk. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak lain, beliau sakit kemudian meninggal dunia. Ya. Kemudian digantikan oleh Pak Lawira. Sekitar tahun Berapa 2022. lama, 2022 bulan Februari nggak salah beliau dilantik. Tapi di bulan Juni baru 4 bulan menjabat, beliau Telah meninggalkan kita lagi. Sampai akhirnya Pak Rudi yang berada di peringkat 3 suara ya. Peringkat 3 terbanyak. Akhirnya saya dilantik sebagai penggantian terwaktu atau PAW di tanggal 25 November tahun 2022. Ini sepertinya ini hot chairs nih, kursi panas ini. Bagaimana dari Pak Rudi ini? Saya merasa biasa-biasa saja, tidak ada. Saya tetap berjalan di jalan yang lurus. Ya tetap saya menjalankan amanah saya sebagai menganggap ini suatu amanah, tugas yang harus saya emban. Walaupun banyak yang berkata itulah kursi panas, itu hati-hati Pak Rudi apa segala macamnya, tapi ya alhamdulillah katanya kan sampai sekarang saya sudah menjalankan satu tahun. Sudah 1 tahun berjalan lah ya. Ya. Pemirsa, semakin lama semakin menarik ini. Kita akan batasi percakapan pada sesi pertama ini. Kita jeda sebentar, lalu setelah itu kita akan lanjutkan pada sesi kedua dengan suasana yang berbeda dari sesi pertama ini. Pemirsa, kita lanjut pada sesi kedua setelah sesi pertama tadi. Kalau tadi latar belakangnya tersendiri, dan sekarang ini latar belakang juga tersendiri ini. Kami menumpang tempat pada salah satu rumah RT di sini. Ini di sini ini Pak Rumbio kayaknya. Kelurahan Rana Pak Rumbio. Oke. Masih Padang Selatan. Ya, Pak Rudi ini kenal nih setiap jengkal wilayahnya. Nah, Pak Rudi, kita semua tadi cerita tentang kursi panas, tanda petik kursi panas nih. Ya. Nah, memang panas gitu ya? Kalau itu saya merasa biasa-biasa aja. Ya selama ini saya duduk yang kurang lebih sudah 1 tahun saya jalani, ya karena saya berpikir positif saja. Saya mengambil hikmahnya, memang saya dipercayakan untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini. Tentu saya menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Itu saja. Jadi saya tetap berpikiran positif aja lah. Saya pasrahkan semua kepada yang kuasa. Gitu. Ini sudah jalan 1 tahun ya. Gimana perasaan Pak Rudi ini selama 1 tahun menjalankan tugas sebagai legislatornya? Gimana perasaannya? Ya banyak suka dukanya juga. Tapi dengan menjadi anggota DPRD inilah makanya bisa kita berperan aktif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena dengan menjadi anggota DPRD ini kita mendapatkan hak yang namanya pokir, berupa pokir. Pokir itu ada sekitar 2,5 miliar per tahun. Wow. Yang bisa kita salurkan ke masyarakat tentunya khususnya di dapil pemilihan saya Padang Selatan dan Padang Timur ini. Ya. Nah, kami dapat informasi ini Pak Rudi bahwa untuk pokir ini
ini di sekitar daerah di mana kita duduk ini, pemirsa ya, itu ada tentang CCTV. Ya. Ada juga penerangan jalan umum ya. Ya. Mungkin ada yang ketiga, keempat, mungkin bisa info sedikit kepada kita. Kebetulan di pokir pertama saya ini di perubahan anggaran APBD 2023, 2,5 miliar itu saya salurkan ada menjadi berapa bagian, itu ada 58 pelaku usaha UMKM mendapatkan bantuan juga kemarin ini, baru ada sebagian terima berupa barang-barang penunjang usahanya. Yang mendapatkan satu UMKM itu mendapatkan dana sekitar 15 juta. Oh, oke. Terus ada juga yang beberapa pelaku pedagang ya menengah, pedagang kecil, itu melalui Dinas Perdagangan saya salurkan sekitar 14 pedagang, 14 atau 18 itu. Terus ada bansos tunai juga yang baru akan dicairkan di awal Desember mendatang, sekitar 200 kakak berupa bantuan langsung tunai. Dan di samping itu saya juga ada mengalokasikan dana pokir saya ini untuk proyek fisik seperti pengerjaan drainase. Itu tergantung dari permintaan masyarakat setempat, seperti ketua RT, RW atau lurahnya menyampaikan aspirasinya bahwa di lingkungan mereka butuh perbaikan drainase karena sering banjir atau tersumbat itu, ya kan. Kita ada buat juga drainase seperti di Kelurahan Belakang Pondok, Batang Arau, tepatnya di Jalan Pulau Air itu. Terus di Parak Gadang Timur juga, Kubu Marapalam juga ada. Terus di Jondol Rawang juga ada untuk drainase. Dan juga ada betonisasi jalan di Kelurahan Pasagadang. Dan pengaspalan jalan di Komplek Rangkaian Permata di Parak Gadang Timur. Dan juga ada pemasangan CCTV. Karena saya lihat pentingnya CCTV ini karena juga bertepatan dengan visi misinya Wali Kota Padang yang akan membuat Padang Smart City. Karena dengan CCTV ini kita bisa mengupdate situasi terkini, memantau situasi terkini di wilayah itu langsung, bisa secara online dari handphone atau yang sentralnya kita letakkan di masing-masing kantor lurah. Termasuk yang tadi kita ada kunjungi pemirsa, tidak jauh di mana tempat lokasi pertama kita berbincang-bincang tadi itu, ada beberapa titik yang dipasang CCTV-nya. Itu sentralnya di mana atau pusat kendali atau melihat layar monitornya itu di mana itu ya? Jadi di pokir pertama saya itu di 2023 ini, saya menganggarkan dana pokir saya itu untuk pemasangan 32 titik. 32 titik di lingkungan Kelurahan Belakang Pondok. Dan sentral itu saya letakkan di kantor lurah. Kantor lurah ya. Jadi bisa dipantau di kantor lurah dan di-online kan. Mungkin bisa nanti yang pejabat kelurah bisa online kan ke handphonenya. Atau bisa dilihat oleh Pak Camat? Pak Camat. Bisa oleh Polsek Padang Selatan bisa juga memantaunya. Jadi pemirsa, kalau di daerah itu tidak ada anggota dewan atau legislator, ini rugi besar. Seperti begitu ya. Setidaknya dari pemaparan dari Pak Rudi ini, bagaimana betul-betul dana pokir itu bisa dimanfaatkan sampai ke bawah, dinikmati oleh warga masyarakat. Maka memang di daerah pemilihan itu adalah perwakilan, kan begitu kan. Nah, Pak Rudi, ini 2024 ini tak lama lagi nih kan. Sekarang bulan November ini dan tahun politik ini. Nah, pada satu sisi ini petahana nih. ada keuntungan kan jadi petahana kan. Tetapi bagaimanapun juga tetap harus ada perjuangan karena ada dengan sesama anggota partai ataupun dengan partai lainnya. Gimana nih Pak Rudi ini menikmati dan menjalankan ini tahapan menuju ke 14 Februari 2024 ini? Ya, saya tentunya untuk menghadapi pemilu mendatang 14 Februari 2024 ini tentu dengan tetap berjuang, tetap berjuang ya. Berupaya, ya tidak mungkin kita tidak berjuang karena sesuai lagi dengan nama partai
politik saya PDI Perjuangan yang penuh perjuangan. Ya, ya. Kami tetap harus berjuang bagaimanapun dalam situasi apapun, kami tetap harus berjuang. Jadi untuk mempertahankan kursi itu tentu kita tidak bisa ya sombong atau karena saya sudah duduk, saya tidak perlu lagi turun ke bawah ke lapangan, itu tidak mungkin. Tentu kita tetap bekerja, sering-sering ke lapangan, turun ke bawah, menyapa masyarakat, mengecek juga pokir-pokir kita sampai di mana penyelesaiannya, terus menampung lagi aspirasi masyarakat seperti setelah pemasangan CCTV 2023 ini di belakang pondok, Kelurahan Rana Paradumbio akan mendapatkan jatah lagi untuk pemasangan CCTV di 2024. Di tempat di mana kita berada ini di Kelurahan Rana Paradumbio. Rana Paradumbio. Dapat jatah. Komplek Jondo Rawang. Wow. Di awal 2024. Jadi masuknya ke APBD Kota Padang 2024 ya. Yang penting semua dapat terlayani lah gitu kan. Tapi mungkin tahap demi tahap, nggak sekaligus begitu ya. Nah, yang menarik adalah tetap berjuang ini. Nah, pada satu sisi sebenarnya kalau ditilik dari apa yang dilakukan oleh Pak Rudi ini sebagai wira swasta di bidang bakso nih, lapangan tembak ya. Sebenarnya kan sudah bisa enak santai begitu. Apalagi begitu ya. Begitu. Sehingga muncul pertanyaan, ngapain ya? Ini kan sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang mungkin pekerja atau bisnisnya sudah aman, sudah tenang lah begitu ya. Nah, masih mau juga ini. Jadi begini, saya melihat posisi dunia politik ini menarik lah. Jadi kalau kita ingin memperjuangkan sesuatu, apalagi yang namanya ingin menjembatani aspirasi masyarakat untuk diminta ke eksekutif, ke pemerintahan. Kalau kita tidak ikut politik, kita tidak akan didengarkan. Bagaimana kita mau menyalurkan aspirasi masyarakat kalau kita tidak ikut berpolitik? Saya lihat politik ini ya suatu media yang harus kita ikuti, kita geluti untuk bisa memperjuangkan sesuatu. Nah, yang menarik begini, kalau ditilik dari nama Pak Rudi ini kan Siang Rudi di sini nih, ada bau-bau Tionghoanya lah gitu kan. Nah, banyak juga di antara kawan-kawan yang lain yang Tionghoa katakan, malas lah politik itu, katanya politik yang kotor. Ini gimana ini? Nah. Ya, kalau politik itu dibilang kotor, dia bersih. Tergantung orang yang menjalankannya. Oke. Ya, kita kotor itu kalau kita tergantung orang menjalankan. Kalau kita menjalankannya secara kotor tentu akan menjadi kotor. Tapi kalau kita menjalankan secara bersih, secara lurus, ya pasti akan berjalan lurus dan bersih. Nah, gimana nih keterlibatan di sana sebagai wakil rakyat lah gitu kan? Paling tidak 1 tahun terakhir ini. Nah, gimana dengan, maaf kata, kita ingin tahu juga nih sedikit mengulik ini tentang keluarganya. Apakah akibat aktif sibuk sebagai legislator akhirnya bagaimana keluarga? Kita mau dengar nih cerita dari Pak Rudi ini. Kalau keluarga ya kita aman aja. Kebetulan saya juga ikut ke terjun politik ini, keluarga mendukung. Oke. Terutama yang tentu kita harapkan dukungan dari orang tua, dari papa dan mama saya, baru dari istri saya dan anak-anak saya. Ya, selama ini saya masuk dari 2001. Ya. Saya didukung oleh orang tua. Ya silakan berpolitik. Kalau memang ya ingin mencalek kemarin ini juga 2009 didukung juga, 2019 tentu didukung juga. Ya kalau menang mereka, malah itulah orang cerita. tua saya yang mengingatkan kalau menang dalam suatu pertandingan itu hal yang biasa. Yang penting adalah bahwa ada dukungan dari orang tua, restu lah boleh katakan begitu ya, kemudian dari keluarga, istri dan anak, itu yang dukungan yang pertama yang kita harapkan. Lalu sekali lagi ini akan masuk lagi pencalekan. Ini kan sudah pertahanan, sampai sekarang kan pertahanan ya kan. Tapi untuk yang akan datang 2024-2029 mencalek lagi. Ya. Apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuannya tentu ingin melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan selama ini, melanjutkan perjuangan untuk rakyat. Khususnya di daerah dapil konstituen saya ini, dapil 5, yang dulu dapil 4, Padang Selatan dan Padang Timur. Melanjutkan, kata kuncinya itu. Nah, pada bagian akhir dari perjumpaan kita ini, pemirsa, kita ingin mendengar semacam closing statement atau pernyataan akhir dari narasumber saya, dari Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Ada closing statementnya.
mau minta kepada teman-teman saya yang khususnya yang sama-sama caleg di Dapil 5, Dapil saya Padang Selatan Padang Timur, PDI Perjuangan, tetap semangat karena ingatlah semuanya garis tangan. Tuhan yang menentukan. Kita sama-sama berjuang, jangan ada yang patah semangat karena tidak mungkin tidak mungkin ada satu orang saja atau Superman yang bisa untuk mendapatkan kursi DPRD ini. Saya sendiri tanpa dibantu oleh teman-teman nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak akan mungkin mendapatkan kursi. Kata kuncinya apa itu? Kata kunci. Ya, kata kunci yang pastinya gotong royong lah. Bekerja sama bersama-sama untuk mencapai tujuan untuk merebut kursi. Dan dengan demikian ada keterwakilan di daerah itu dan kiranya itu menjadi sumber perhatian dan bagi masyarakat setempat itu bisa menjadi saluran sarana untuk menyampaikan aspirasi. Setidaknya juga tertuang dalam pokir itu ya, dana pokir itu. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi yang telah menyediakan waktunya untuk percakapan ini. Semoga apa yang diperbincangkan, saya Hardi Gowonto berbincang dengan Pak Rudi, legislator dari PDI Perjuangan untuk masa akhir 2019-2024, kiranya berguna bagi kita semua dan ada hal yang bisa dipetik dari percakapan ini. Ucapan terima kasih untuk semua. Selamat sore. Merdeka.